Ya, maaf, aku ada masalah sama kamera aku. Oke, baiklah kalau begitu. Selanjutnya, Teacher Dewi akan minta tolong kepada salah satu kalian, yaitu Caraka untuk memimpin doa. Sebentar ya Caraka ya, Teacher carikan dulu. Sebentar. Oke, baiklah Caraka, silakan di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we study, let's pray together. Oke, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita belajar, sama-sama kita berdoa. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi ighfirli wa walidayya wal mu'minina wal mu'minati. Amin. Alhamdulillah, ini adalah doa sebelum berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Caraka. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, Teacher Dewi akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk semua siswa kelas 4. Oke, pengumuman yang pertama, Teacher Dewi akan buka kembali kolom chat. Jangan deh Teacher mau menyapa dulu deh sebelum mengumumkan sesuatu. Di sini sudah hadir Abdu, Sita, Nares, Ola, Olala, Almer, ada Andara, ada Anjani Faranisa, ada Bita, Abi, Caraka, Ceci, Zoe, Aksa, Delano, Zilia, Faza,
ada Teacher Sari apa Teacher Fajar ya? Assalamualaikum. Kemudian ada Hanabel, ada Rara, halo. Halo. Teacher Bu Dewi. Ojan, kemudian ada Jojo, ada Juan, ada Kiafa, ada Hadijah Nabila, Kirana, Mika, Ojan, ada Radit, ada Syafiq, Musa, Yuri, Naira, Nina, Langit, Athena, Raihana Fatima, ada Andra, Revano, Desta, Walesa, Sasha, Sukaina, Sultan, Iza, Valdea, Vito, Yunan, Zaidan. Oke, baiklah. Berarti sehubungan dengan... Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Teacher Sari. Hai, ada Teacher Sari di sini. Say hi everybody. Hai Teacher Sari. Hai, Teacher Sari. Semua sehat ya? Iya. Alhamdulillah ya, semua sehat. Teacher Sari senang sekali hari ini bisa bergabung dengan Grepon. Waalaikumsalam. Hari ini mau dapat ya? Iya, hari ini kita mau apa grade 4 hari ini? Meter. Iya. Siapa yang silakan ya didengar apa yang disampaikan oleh pembicara biar kalian memahami, mengetahui apa sih kekayaan Kalimantan karena nama kelas kalian dari pulau tersebut ya. Betul sekali. Selamat bersenang-senang. Terima kasih Teacher Sari. Oke, baiklah. Silakan di-mute kembali. Oke, grade 4, tadi kita sudah menyapa Teacher Sari, juga sudah menyapa teman-teman semua, dan tidak lupa juga kita doakan apabila ada teman, ataupun apabila ada saudara, keluarga, orang tua, atau siapapun yang sedang sakit, semoga hari ini bisa kembali pulih seperti sedia kala, semoga cepat sembuh ya, kita doakan bersama-sama. Selanjutnya, Teacher Dewi mau menyapa kabar kalian dulu. Mau tanya dulu deh. Kalian tuh apa kabar pagi ini? Silakan ketik di chat box. Tidak di-unmute ya. Karena terlalu rame kalau di-unmute. Oke, silakan ketik. Apa kabarnya kalian pagi ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Kenapa Fatimah? Siapa nih yang bilang buruk? Kenapa buruk? Baik, tapi bosen. Senang, alhamdulillah sangat baik. Ngantuk. Bobo jam berapa? Good, baik, alhamdulillah, baik. Oke, kabarnya Athena BD expert. Rara, baik, senang. Sultan, good. Oke, how are you today, everybody? Are you good? Baik, nggak bisa teacher malam tapi akhirnya ketiduran. Oh, nggak bisa tidur. Banyak nyamuk. Ini blank. Ini blank. Kenapa blank? Oh, I'm blank. Oh. Why do you become blank? Saya sudah mulai semangat nih. Oke. Saya juga sudah jadi lebih semangat. Bosan dan normal. Nggak apa-apa, yang penting masih ada normalnya lah ya. Aku accident kemarin. Accident apa, Radit? Kamu nabrak apa? Aku jatuh dari skateboard duduk. Ya Allah. Ini buka ya? Mana? Kamu di mana sih? Teacher lagi nyariin kamu nih. Oh. Oke, baiklah. Kalau begitu, nah ini ada pelajaran. Radit kemarin katanya jatuh dari skateboard ya, jadi ada luka di tangannya. Jadi kita doakan pertama dulu tuh Radit supaya cepat sembuh ya Radit ya. Selanjutnya ketik di chat box ya, untuk menghindari cedera demikian, apa yang harus kita lakukan ya. Kadang-kadang cedera itu walaupun kita sudah berhati-hati bisa jadi kita tetap kena ya, tapi untuk meminimalisir supaya kita menghindari nih ya, supaya jangan sampai kita ada cedera. Kira-kira apa yang perlu kalian lakukan untuk mempersiapkan aktivitas kalian? Misalnya sepeda, skateboard, jalan kaki pun kadang-kadang ada yang harus dipersiapkan. Waspada, fight or flight. Oh ya, oke. Teacher jatuhkan takdir, iya oke, tapi kita harus ada usaha dong, Abdu. Oh, berdoa ya, baik, doa ya. Predict the future before doing predict.
Superstitious? Diobatin dan tidur ya, oke, kasih obat. Maksudnya kalau sebelum kejadian tuh kita mencegah, meminimalisir, mengurangi cedera tuh gimana kira-kira? You saw the message in, oh Radit, sorry, beristirahat, pergi ke dokter, pakai helm, ya oke. Yeah. Ada banyak Also, cara ya. Before you act. No, think before you act. Oh ya, oke. Maybe trying to like, I don't know, maybe Ya, try to do something cool with the skateboard. silakan diketik ya. Jangan di-unmute, diketik ya, bawa ke rumah sakit. Helm, pelindung, oke, pelindung seperti deker ya. Membawa peralatan seperti sepeda agar tidak luka, Delano, teacher lagi nanya, pelindung ya, oke. Baiklah, terima kasih untuk jawaban-jawaban kalian semua. Selanjutnya teacher Dewi akan menyampaikan beberapa informasi. Nah, berkaitan dengan informasi kegiatan kita hari ini, teacher akan sharing screen dulu, supaya kalian bisa lebih jelas mendapatkan informasinya. Oke. Chatnya teacher tutup dulu ya. Oke, baiklah. Informasi yang pertama, teacher mau tes dulu kepada Zaki. Zaki, apakah kelihatan layarnya dengan jelas? Ya. Terima kasih. Nah, sekarang teacher akan ke Google Classroom. Oke, di Google Classroom, teacher di sini sebenarnya sudah muncul di bagian stream. Kalian bisa lihat di bagian yang paling atas. Tapi kalau kalian misalnya nanti mencari informasi tentang atau assignment tentang Meet the Expert ini, kalian bisa ke Classwork, ya, di Classwork di bagian ilmu pengetahuan sosial. Ada di sini ilmu pengetahuan sosial. This is the title of our assignment today, Meet the Expert. Mari kita lihat ya instruction-nya. Jadi judul dari tugas kita kali ini atau judul assignment kita kali ini adalah Meet Kebudayaan Kalimantan, Meet the Expert Kebudayaan Kalimantan, ya. Oke. Nah, ada beberapa instruksi di sini. Mari kita ikuti dari yang pertama. Ikutilah kegiatan Meet the Expert berikut ini. Jadi nanti kalian akan join dengan narasumber, dengan guru-guru kelas 4, dengan teman-teman kalian semua dalam kegiatan Meet the Expert, ya. Perhatikan informasi tentang kegiatan ini pada flyer yang sudah disediakan di attachment. Nah, di sini, ya, di sini ada flyernya. Ini teacher tidak bisa rename semalam, entah kenapa, agak susah muter-muter terus sampai pagi ya. Jadi kita lihat aja gambarnya. Nah, ini adalah informasi tentang kegiatan Meet the Expert. Ini adalah Meet the Expert kelas 4. Narasumber kita nanti namanya adalah Bapak Puspo Pristiwantoro. Ini bapaknya ya, ini gambar bapaknya. Lagi memegang sesuatu. Nah, nanti kalian boleh tanya, apa sih Pak itu yang dipegang di gambar? Nah, boleh. Bapak ini berasal dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Oke. Kemudian, nah ini adalah judulnya Jalan-Jalan Sampai Kalimantan ya. Jadi kita jalan-jalannya virtual. Lalu ini adalah link Google Meet kita, grade 4, berarti kalian nanti nggak usah kemana-mana, kita tetap di sini. Kalau misalnya kalian nanti butuh istirahat, mau makan, minum, ataupun ke toilet, nanti akan teacher beri kesempatan, ya, nanti digunakan waktu yang diberikan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kegiatan kita itu akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2020, dari jam 8 sampai jam 9.30. Jam 8 ini kita... jam 8 ini kita opening dulu ya, maksudnya pembukaan dulu, nanti apa yang harus kalian perhatikan. Ini ada gambarnya. Oke, baiklah. Teacher akan buka lagi, teacher akan buka lagi chat box-nya. Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan apa yang barusan teacher sampaikan mengenai flyer? Ada pertanyaan di chat box? Tidak, oke, baiklah. Kalau tidak, terima kasih. Kalau tidak, kita akan ke informasi yang selanjutnya. Ini ketutup ya. Baiklah, sebentar kita ke informasi yang berikutnya. Mohon maaf, ini ketutup. Kita lihat lagi.
Nah, apakah instruksi yang berikutnya? Instruksi yang berikutnya adalah pahami informasi dari narasumber dengan baik, ya. Berarti nanti kalian dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh bapaknya. Kenapa harus mendengar? Karena, nah, teacher pengen tahu lah kenapa sih kita perlu mendengarkan penjelasan dari bapak, dari beliau tersebut dengan baik. Silakan ketik di chat. Kenapa kita harus mendengarkan dengan baik? Kenapa nggak boleh sambil main game, teacher? Aku pengennya sambil main skateboard, sambil jungkir balik, atau sambil nyanyi-nyanyi. Kenapa? Kenapa kita harus fokus? Kenapa kita perlu konsentrasi mendengarkan informasi dari bapaknya? Karena susah. Oh my God, karena ini pelajaran baru, teacher. Ya, karena mendapatkan ilmu, ya betul. Bapaknya itu nanti akan berbagi ilmu bersama kita, ya. Kemudian supaya mengerti, bagus. Biar tahu, kata Juan, ya, untuk mendapatkan banyak informasi. Karena nanti kalau dikasih pertanyaan nggak bisa jawab. Oh, kalau nggak dengerin nggak bisa jawab ya, Valdia, ya. Oke, konsentrasi itu cepat. Karena memang agar cepat pintar gitu. Oke. Iya, kurang lebih gitulah. Namanya be the expert, information, ya. Nanti nggak tahu mau nulis apa. Oke, good. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Setelah kalian mendengarkan dengan baik, konsentrasi, oh, aku udah tahu nih inti-intinya apa yang disampaikan oleh Bapak ini. Selanjutnya adalah nanti ya, mohon maaf, silakan di-mute dulu. Ya, silakan di-mute dulu sebentar, mohon maaf sebentar, nanti teacher buka sesi tanya jawab. Silakan di-mute dulu. Selanjutnya, kalian nanti akan menjawab pertanyaan. Di mana pertanyaannya? Nah, ini tidak dijawab dulu ya, karena kita kan belum mendengarkan Bapaknya. Nah, jadi nanti pertanyaannya itu ada di link Padlet. Kalian bisa buka, linknya sudah disediakan. Nah, pertanyaannya cuma 3. Mohon maaf, silakan di-mute dulu. Nggak mohon ya. Silakan di-mute dulu, mohon maaf. Silakan di-mute. Oke, terima kasih. Jadi, nanti kita akan ke Padlet. Di Padlet ini sudah ada 3 kolom. Ya, kolom yang pertama adalah jelaskan 3 informasi penting yang kamu dapatkan dari narasumber. Nah, yang kedua adalah jelaskan 2 hal menarik yang kamu dapatkan dari narasumber. Lalu yang terakhir adalah sebutkan 1 pertanyaan yang muncul dalam pikiranmu berkaitan dengan materi Meet the Expert. Nah, sekarang yang bisa kamu lakukan adalah kalian boleh mempersiapkan pertanyaan kalian masing-masing. Ya, kalian boleh mempersiapkan pertanyaan, tapi ngisinya di kolom yang ini. Sebutkan 1 pertanyaan yang muncul dalam pikiranmu berkaitan dengan materi Meet the Expert. Jadi, kalian boleh bikin dulu pertanyaannya di sini. Nanti kalau ada sesi tanya jawab dengan narasumbernya, kalian akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Oke, kalaupun misalnya tidak keburu semuanya bertanya, nanti akan diusahakan secara tertulis. Oke. Teacher, aku kok nggak bisa masuk ke sini ya, teacher? Ya, sebentar ya. Sebentar ya. Oke, sebentar. Selanjutnya, sebentar, nanti kalau ada kendala kita bantu. Selanjutnya adalah selalu ingat untuk menerapkan class culture dalam setiap aktivitas. Ini sudah beberapa kali, sudah berulang kali teacher berikan linknya. Kalau kalian misalnya lupa, kalian bisa lihat apa sih class culture kita. Teacher kasih lihat sedikit di sini karena ini bisa kalian akses sendiri. Udah nonton itu. Oke, itu tadi class culture kita. Nah, selanjutnya Teacher Dewi akan cek di sini di Padlet.
Nah, ini sudah masuk beberapa. Hanya di bagian yang sebutkan satu pertanyaan ya, bagian yang lain kan kita belum mulai. Hanya di bagian sebutkan satu pertanyaan, jadi kalian boleh mengetik pertanyaan dari sekarang. Juan, ya, pertanyaan ya Juan ya. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan makanan tradisional. Oke, ada berapa senar? Oh ya, oke, good. Apakah makanan tradisional? Ya, baik. Terima kasih. Sudah muncul beberapa pertanyaan. Jadi ini akan pertanyaan ini nanti insya Allah akan kita sampaikan kepada narasumber. Ya. Baiklah. Selanjutnya, apakah grade 4 mempunyai pertanyaan berkaitan dengan kegiatan Meet the Expert yang akan kita lakukan sebentar lagi? Silakan ketik. Maksudnya tentang kegiatan ini ya, bukan kepada narasumbernya, kepada Teacher Dewi mungkin atau kepada Teacher Dista. Tidak? Oh ya, Iris. Kalau kita nggak dengerin, kita berarti bohong sama diri kita sendiri. Ya Allah, makasih ya Iris ya. Iris sangat memotivasi sekali. Don't copy Iris. Don't copy Iris. Oke, chatnya Teacher tutup lagi ya. Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Oke, baiklah kalau demikian, kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, teacher akan memberikan kalian izin untuk dengarkan dulu baik-baik ya, tidak buru-buru leave meeting, dengarkan dulu yang pertama, ya. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi, teacher menunggu kalian tepat jam 8.30 di sini. Jadi waktu yang 5 menit ini silakan kalian manfaatkan untuk satu, minum, yang kedua, ngemil atau makan secukupnya bagi yang memang benar-benar merasa lapar, atau kalian ingin ke toilet atau sekedar istirahat sebentar rebahan, silahkan ya. Dengan demikian kita akhiri dulu kelas time kita pagi ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teacher tunggu di sini jam 8.30 tepat. Oke, everybody, bye. Assalamualaikum. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, teacher. Salam. Bye. Assalamualaikum. Bye. Salam. Teacher. Ya, Teacher. ya, leave meeting sebentar satu persatu. Leave meeting kembali jam 8.30 tepat. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya? Teacher, di situ aku kelihatannya close ya, teacher. Enggak, ini kebuka gambarnya Almer ada lagi pakai kacamata. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, teacher. Waalaikumsalam. Teacher Dista, izin sebentar anak-anak untuk istirahat. Ya, baik. Sebentar ya, pembicaranya sedang on the way. Teacher Dewi boleh invite pembicaranya nggak? Oke, Teacher Dista beliau boleh. agaknya kurang paham dengan nickname. Oke, Teacher Dista boleh minta tolong di emailnya ya. emailnya di sini. Sebentar, saya sedang tanya. Oh, ada nggak hari ini ulang tahun? Wah, ada nggak ngerayain di sini?
Assalamualaikum, teacher. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, teacher. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Teacher Dewi di kolom chat ya. Ya, oke, baiklah. Teacher bisa minta Iya. tolong disampaikan sudah di-add, silakan dicek di email. Di email juga sudah di info ya. Sudah ya. Sudah di-add barusan. Untuk grade 4 students yang sudah bergabung di sini, teacher minta tolong sekali lagi supaya sound-nya hanya di-unmute apabila diminta, ya. Kemudian juga chat-nya minta tolong nanti hanya chat pada saat sudah diperbolehkan, ya. Supaya kita lebih fokus mendengarkan informasi dari narasumber. Syafiq, sudah dulu chat-nya ya Syafiq ya. Baiklah, terima kasih ya yang sudah bisa mengontrol diri untuk tidak chat terlebih dahulu. Karena sebentar lagi kita akan kedatangan tamu penting dari Kalimantan langsung. Siapa di sini yang penasaran? Kenapa sih kalian nama kelasnya dinamakan Palangkaraya dan Banjarmasin? Nah, di balik itu ada sejarahnya. Jadi nanti oleh Pak Puspo hari ini akan dijelaskan ya nak ya. Kalau misalnya kalian sibuk chat, nanti perhatian teman-temanmu yang ingin mendengarkan jadi teralih. Makanya ditahan dulu ya. Kolom chat teacher Dewi matikan dulu ya, teacher Ista dinonaktifkan Iya, baik. dulu untuk sementara. Dan sekali lagi tolong dijaga sound-nya supaya tidak unmute di tengah-tengah penjelasan dari narasumber ya. Nanti akan ada diberikan kesempatan untuk tanya jawab dengan narasumber. Kita masih menunggu, mungkin sambil menunggu. Kita masih menunggu ya, sambil menunggu teman-teman. Boleh di-relaxkan dulu bahunya. Stretching-stretching dulu, tangannya ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan, ke kiri. Supaya nggak pegel ya nak ya. Kita masih nunggu pembicaranya masuk.
Jadi sedikit informasi aja buat teman-teman di sini grade 4. Nanti pembicaranya berasal dari Kalimantan Tengah. Jadi akan menjelaskan semua hal seluk-beluk yang ada di Kalimantan Tengah khususnya. Tapi memang kebudayaannya mirip-mirip ya, Kalimantan mirip semuanya katanya. Menurut Pak Puspo. Jadi nanti Kalimantan Tengah itu Palangkaraya ya, ibu kotanya ya. Nanti kita banyak membahas tentang Palangkaraya. Nah, lalu pembicara ini bekerja di Dinas Pariwisata Kota Batara Utara itu di daerah Kalimantan Tengah juga. Dan beliau adalah pencipta lagu, penulis lirik, dan juga musisi lah ya, musisi tradisional. Sebenarnya beliau adalah orang dari Pulau Jawa, lahirnya di Jawa, tapi lama tinggal di Kalimantan, sekitar sudah 16 tahun tinggal di Kalimantan. Jadi sudah tahu seluk-beluknya dan kebetulan juga bekerja di bidang pariwisata Kalimantan. Jadi harus dan mau nggak mau harus tahu tentang budaya sana gitu ya. Nanti kita lanjutnya kalian boleh tanya-tanya bagaimana sih di Kalimantan itu kondisi terkini misalnya. Terus apa sih yang unik dari belajar tentang kebudayaan Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Nanti ya kalian bisa tanya-tanya ya di kolom komentar ya. Kita masih, oh iya sudah ada ternyata. Sudah ada Bapak Pusponya. Oke, baik. Pak Puspo bisa mendengar suara saya? Halo, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ternyata Pak Puspo sudah hadir di sini. Baiklah. Pak Puspo gimana nih kabarnya hari Ya, ini agak, Pak Puspo? Suaranya agak ini ya. Halo, halo. 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 Iya, halo Pak Puspo. Bisa mendengar jelas Pak Puspo? Bisa sebenarnya Mbak, cuma ini agak sedikit putus-putus sedikit. Oh, mungkin sinyal sedikit. pagi biasa traffic. Oh iya, trafiknya lagi tinggi ya. Iya. Baiklah, semua teman-teman nanti mungkin ketika teacher memutarkan video, nanti boleh dimatikan terlebih dahulu ya kameranya ya, supaya nanti lebih lancar datanya. Oke, baiklah, teacher akan present screen. Baik. Bentar. Richard? Ya. Oke, baik. Yes. Apakah terlihat, Teacher Dewi? Assalamualaikum, teacher. Oke, terlihat Teacher Dista. Terlihat, baik. Alhamdulillah. Pak Puspo, apakah bisa terlihat screen-nya, Pak Puspo? Bisa. Bisa, alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, baik. Saya buka dulu ya, Pak Puspo ya. Baik, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya anak-anakku grade 4 Palangkaraya dan Banjarmasin semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada Pak Puspo yang sudah sangat ini ya, sangat gigih ininya, usahanya untuk menebarkan kebaikan, menebarkan ilmu pengetahuan tentang budaya Kalimantan. Terima kasih banyak ya Pak Puspo atas kehadirannya hari ini.
Baiklah, terima kasih juga teman-teman teacher dan teman-teman anakku semua dan orang tua murid yang ada. Baiklah, kita akan lanjut ke inti topik kita hari ini adalah Meet the Expert Grade 4 tentang jalan-jalan sampai Kalimantan. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh pembicara kita, narasumber kita, yaitu Bapak Puspo Pristiwantoro yang merupakan karyawan dari Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Nah, nanti yang mau tanya-tanya disiapkan ya pertanyaannya sampai akhir, nanti dibuka sesi tanya jawab. Oke, nih teacher kenalkan dulu ya, perkenalkan narasumber kita yaitu Pak Puspo. Pak Puspo ini lahirnya di Kebumen tanggal 15 Juli 1987. Masih muda ya Pak Puspo ini ya. Pak Puspo juga sebagai penyiar budaya wisata LPPL Batara, lalu sebagai pengajar di Rumah Belajar Bahana Batara, karyawan di Dinas Bud Parpora Barito Utara, dan juga saat ini sebagai dirijen penulis lagu dan juga komposer. Keren juga ya pembicara kita. Lalu hobinya nih, hobi dari Pak Puspo yaitu bermain musik, lalu membuat YouTube. Nah, siapa nih grade 4 yang suka main YouTube juga? Siapa tahu nanti bisa dicontoh ya, YouTube-nya isinya nilai-nilai kebudayaan Indonesia, seperti Pak Puspo, keren. Dan juga Pak Puspo suka membaca. Alamatnya di Kalimantan Tengah. Nah, kebetulan kalian juga dari grade 4 Palangkaraya ya, Kalimantan Tengah ya, dan Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Baik, selanjutnya, oke, budaya tidak pernah berakhir, selalu ada yang baru, selalu ada bentuk kesenian yang baru, gerak tari, lagu, dan lukisan. Budaya adalah kisah tanpa akhir. Ya, jadi budaya itu sebenarnya tidak bisa kita lupakan. Jadi harus selalu melekat di dalam diri kita. Jadi kenapa kita penting untuk mengetahui apa itu budaya? Nah, makanya kalian dihadirkan narasumber yang asli dari Kalimantan, tinggal di Kalimantan sudah lama ya. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya mungkin langsung ke Pak Puspo saja ya, Pak Puspo. Silakan Pak Puspo. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, terima kasih untuk para teacher semuanya, untuk ibu-ibu guru, bapak guru yang luar biasa sekali, dan atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi sudah diperkenalkan di depan nama saya. Sebenarnya agak aneh kalau dipanggil bapak, ya panggil aja kakak, atau biasa di sini orang manggil saya itu panggil saya mas gitu ya. Oh mas, baik. Ya nggak apa-apa aja. Kakak, karena ya? Kebetulan di rumah belajar saya di Bahana Batara itu dari usia SD sampai SMA ada. Jadi mereka rata-rata manggil saya itu Mas, anak mungkin karena aslinya dari Jawa begitu. Jawa, iya betul. Jadi panggilnya Mas aja ya. Iya, nggak apa-apa. Atau kakak, kalau di pramuka itu kakak biasanya. Iya kakak ya, Kakak Puspo. Oke, nanti boleh bertanya ya kepada Kakak Puspo. Iya, silakan. Oke. Iya, adik-adikku yang ku sayang, yang dibanggakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan beserta para orang tua yang mendampingi. Perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Kakak di sini menyampaikan beberapa hal terkait kebudayaan yang ada di Kalimantan secara umum dan Kalimantan Tengah secara khusus. Karena kalau berbicara tentang Kalimantan ini
sebenarnya tidak hanya Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, ada Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, ada Kalimantan Timur, bahkan ada orang-orang Borneo atau orang-orang Dayak yang tersebar di seluruh penjuru dunia, seperti di Malaysia juga ada orang Dayak. Nah, kemudian di Brunei Darussalam juga ada orang Dayaknya. Bahkan ada beberapa sejarah mengatakan bahwa di Madagaskar pun di sana ada imigran-imigran dari suku Dayak itu sendiri. Jadi banyak sebenarnya suku Dayak ini tersebar di mana-mana. Nah, terkait pada hari ini fokus utamanya adalah berbicara tentang kebudayaan yang ada di Kalimantan. Kita sambil sedikit bercerita kan, soalnya kalau bicaranya teoritis agak susah diterima. Kita berbicara sambil bercerita dan nanti ada gambar-gambar yang akan dimunculkan. Nah, Ya, baik. sebelumnya kalau di Kalimantan Tengah itu ada namanya salam Dayaknya. Jadi kalau kita bertemu dengan orang lain itu biasanya kalau di Kalimantan Tengah itu begini, tabe salamat. Nah, gitu. Tabe salamat panjangnya itu tabe salamat lingu nalatai salam sewujud karende malempang. Itu khusus Kalimantan Tengah sendiri. Oh. Nah, kalau sudah bertemu dengan orang sekalimantan, orang Borneo sedunia, ada namanya Adil Katalino Bacuraminka Saruga Basengat Kajubata, kemudian dijawab dengan arus. Nanti mungkin bisa dicari itu referensinya di kegiatan-kegiatan Dayak atau di YouTube atau di internet atau keterangan-keterangan tentang salamnya suku Dayak Kalimantan Tengah atau salamnya suku Dayak pada umumnya. Tapi tetap kalau di opening tetap kita menggunakan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Yaitu sekadar pengantar aja buat adik-adik siapa tahu nanti jalan-jalan ke Kalimantan. Nah, untuk lanjut pertama, ada hal yang ingin kakak kenalkan tentang Kalimantan Tengah atau Kalimantan itu sendiri, karena budayanya unik. Nah, kenapa unik? Kalau di Jawa itu kan Jawa, semua suku Jawa ya. Kalau di Kalimantan ini suku Dayak, itu nggak cuma satu Dayaknya. Dayaknya banyak, ada sekitar 1000 sekian Dayak. Nah, bayangkan, 1000 sekian Dayak, bahasanya beda-beda, kemudian lagunya beda-beda, agamanya beda-beda. Kalau budayanya sih memang banyak yang beda, tapi ada persamaannya tersendiri. Nah, yang menyatukan apa masalah budaya ini? Tentunya Indonesia itu sendiri. Jadi kalau satu sama lain ketemu, ya menggunakan bahasa Indonesia. Atau kadang-kadang menggunakan bahasa Melayu, Banjar. Jadi satu sama lain Dayak, mungkin tidak saling mengerti bahasa Dayaknya. Ada yang mungkin Dayak Kalteng, ada yang mungkin Dayak Kaltim, atau mungkin Dayak Kaltara, mereka berbeda-beda bahasa, tetapi kalau bertemu satu sama lain, ya suka tidak suka kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, inilah pentingnya kita berbahasa Indonesia, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Langsung lanjut ke poin pertama yang ingin kakak kenalkan, yaitu ada istilah rumah betang. Mungkin kakak, nah ini dia rumah betang. Ini rumah betang ini termasuk yang agak kecil sebenarnya, ada yang panjang sekali. Rumah betang kalau mungkin sering orang luar negeri itu menjelaskan long house, rumah betang. Jadi rumah betang ini tradisional, rumahnya orang Dayak, khususnya di Kalimantan Tengah. Satu rumah ini bisa menampung sampai lebih dari 10 keluarga loh. Jadi ada 100 atau 200 itu muat di situ. Terus pertanyaannya, siapa saja yang tinggal di situ? Yang tinggal di situ itu adalah masyarakat suku Dayak yang masih asli, original atau pedalaman, di mana hidupnya mereka berburu, kemudian barter atau menukar barang. Jadi kehidupannya masih sangat alami, upacara-upacara adatnya juga masih sangat tradisional. Agamanya itu masih banyak menganut agama kepercayaan atau Hindu atau yang sering disebut dengan Kaharingan. Nanti mungkin juga referensinya di Google banyak juga, Kaharingan atau kepercayaan. Nah, tapi rumah betang ini sekarang dijadikan filosofi oleh Dayak sedunia, karena filosofinya rumah betang atau sering orang bilang itu Huma Betang. Ada lagunya, nanti kalau mampir ke channel
YouTube-nya Rumah Belajar Bahana Batara. Bahana Batara pernah mewakili Kalimantan Tengah di tingkat internasional dan nasional di paduan suara folklore. Itu membawakan lagu Huma Betang. Nanti bisa mampir ke situ, ada tampilan dari Rumah Belajar Bahana Batara pedalaman Kalimantan Tengah tampil di Purwokerto dan di Yogyakarta. Itu lagu asli daerah Kalimantan Tengah. Nah, Huma Betang itu maksudnya punya filosofi kebersamaan, kesederhanaan, taat pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian keberanian, kemudian gotong royong. Nah, itu ada beberapa hal yang dijadikan filosofinya orang Dayak sekarang. Jadi kalau ditanya, selain Pancasila, orang Dayak itu juga menganut sistem Huma Betang. Jadi filosofi Huma Betang itu dijunjung tinggi dan sangat-sangat dianut, karena orang Dayak itu jangan dikira katanya sangar. Oh tidak, orang Dayak itu ramah-ramah, baik, kemudian welcome. Walaupun memiliki budaya yang berbeda dengan orang Jawa, berbeda dengan orang Sumatera, tetapi orang Dayak ini sangat suka bersahabat. Silaturahminya juga bagus. Karena orang Dayak ini ada dua jenis. Nanti akan dijelaskan di selanjutnya, itu ada orang Dayak yang asli dan juga orang Dayak yang pesisir atau orang Dayak. Nah, ini dia. Tadi iya, lanjut aja, Mbak. Nah, ini terkait dengan cerita Rumah Betang tadi, ada budaya yang memang harus dikenal oleh masyarakat luas, karena banyak orang taunya Kalimantan secara umum itu Dayak. Padahal di sana ada Dayak pedalaman dan ada pesisir. Ini ada tari mandau, itu di gambar slide. Tari mandau, ciri khasnya pakai bulu-bulu burung, pakai tato-tato, kemudian sangar gitu ya. Tapi keren loh, keren. Itu sering tampil-tampil di luar negeri juga. Mereka menampilkan tarian-tarian. Ini sih sudah dimodifikasi ya pakaiannya. Kalau aslinya sih mereka cuma pakai kain, kemben, dan lain sebagainya macam. Itu tari mandau, itu tari yang pedalaman. Suku Dayak pedalaman. Nah, kalau yang di bawah itu, sebelah kanan, itu ada tari hadrah. Hadrah itu budayanya Kalimantan yang pesisir. Jadi, budaya di Kalimantan itu ada dua, pedalaman dan budaya pesisir. Kalau pedalaman itu tadi, kita pasti akan mengenal yang namanya tari mandau, terus nanti ada upacara adat tradisional, ada Rumah Betang tadi. Itu yang digigit itu sama penari itu namanya mandau, atau alat tradisional milik suku Dayak. Mandau untuk berburu sebenarnya. Tetapi sekarang sudah jarang orang berburu, ya sering dijadikan barang peninggalan sejarah untuk sajian tari-tarian dan lain sebagainya macam. Bulu-bulu yang dipakai para penari itu juga burung yang sangat tradisional di Kalimantan Tengah yang mungkin sudah punah burungnya. Makanya sekarang burungnya namanya itu burung juwai atau burung tingang. Juwai atau tingang itu sudah tidak ada, udah punah ya. Jadi sekarang kalau mau tampil tari itu pakai yang imitasi atau yang sudah dibuat sintet atau bukan asli gitu yang dibuat. Jadi supaya burung-burung ini masih ada terjaga di Pulau Borneo atau Kalimantan. Borneo itu sebutan untuk wilayah Kalimantan itu sendiri. Nah, kemudian kalau tari hadrah sebelah kanan itu, ini sebenarnya hampir sama dengan yang ada di Banjarmasin ya. Mungkin kalau ada yang dari Banjarmasin yang terlalu Melayu, sangat kenal dengan yang namanya hadrah. Hadrah ini tari-tarian bernuansakan Islam. Di sini juga ada yang Islam, budaya-budaya yang Islam itu juga tumbuh dan berkembang di masyarakat. Jadi hebat kan Kalimantan, di sini masyarakatnya ada dua jenis budaya yang pedalaman dan budaya yang pesisir, budaya yang non-Islam dan budaya yang Islam. Tapi Kalimantan ini tetap tidak ada kerusuhan loh. Di sini jarang sekali kerusuhan. Bahkan di sini orangnya bisa hidup berdampingan. Kadang-kadang yang orang pedalaman atau orang yang non-Muslim membantu di acara-acara yang Muslim, yang Muslim juga membantu di acara-acara yang Muslim. Inilah kehidupan Bhinneka Tunggal Ika yang dimunculkan di budaya Kalimantan Tengah dan Kalimantan pada umumnya. Oh ya, kalau yang hadrah itu kenapa ramai banyak orangnya, itu biasanya ditampilkan di saat opening MTQ, Musyawarah Tilawatil Quran, pernikahan, kemudian perkumpulan serumpun pesisir atau Melayu di Kalimantan. Itu sering ditampilkan, ditarikan.
di YouTube juga sudah banyak tari hadrah dan sering dilombakan, bahkan di tingkat provinsi ada 2 lomba, namanya lomba tari pedalaman dan lomba tari pesisir. Kalau lomba tari pedalaman itu seperti tari mandau, tari giring-giring, kemudian tari perang, tari kompos, pokoknya tari-tari yang pedalaman Dayak. Tapi kalau tari pesisir, lombanya itu biasanya tari yang bernuansakan Melayu, Islam, yang sudah ada nafas-nafas Islamnya, begitu. Nah, kira-kira kalau sampai sini ini sudah bisa diterima, ditangkap ya Mbak, ya adik-adik semua ya, gimana? Apakah saya terlalu cepat bicaranya? Iya, bagaimana? Ini sepertinya kolom komentar belum di ini ya, Teacher Dewi ya. Mungkin boleh dibuka. Oh, belum, oke. Oke, Teacher Rista akan dibuka sekarang. Wah, ternyata menarik juga ya, Pak. Itu Iya. fakta bahwa dua tipe apa namanya Budaya. suku kan ya, budaya ya, Iya. itu saling hidup Iya. berdampingan. Tidak ada Betul. kerusakan. Menarik sekali. Keren sekali. Baik, jika oke, biasa aja tidak kecepatan. Oke. Terima kasih, Barokallah. Ya. Baik. Oke, bagaimana? Ya. Boleh disampaikan di ini ya. Kolom komentar Burung ya. tadi ada yang nanya burung yang sudah punah tadi namanya burung tingang. Mungkin kalau di Kalimantan Timur sebutannya enggang gitu ya tulisannya. Burung enggang. Ya, burung tingang atau burung juwe. Itu burung-burung yang sudah punah tapi burungnya itu indah sekali. Ya, betul, enggang. Iya. Oh ya, ada pertanyaan tadi. Ya, mungkin nanti pertanyaannya akan disampaikan nanti kali ya. Terakhir Oke, ya. siap. Nanti Iya. di-save ya pertanyaannya ya. Iya, baik. Lanjut ke selanjutnya ya. Kapus Luar biasa pertanyaannya. Iya, kenapa burungnya punah? Itu tadi ada yang tanya kenapa burungnya punah. Iya, adik-adik, soalnya kan sebagian manusia nggak bisa jaga hutannya dibabat. Itu kenapa binatang-binatang yang bagus-bagus banyak punah. Ya, jadi kita sebagai manusia juga harus memperhatikan flora dan fauna di sekitar kita. Kalau kita suka membabat hutan, maka binatang-binatang yang bagus tadi pasti akan punah. Sama kayak kunang-kunang sekarang sudah jarang kelihatan ya. Iya, baik. Oke, Mungkin kolom komentarnya akan di close dulu. Oke, Terima kasih ya atas komentar iya, positifnya. aduh luar biasa. Adik-adik ini mantap ya. Hebat. Baik, kita lanjut ke kita lanjut ke slide selanjutnya, Kakak. Oke, ini alat musik ya. Nah, ya, tadi di foto pengantar saya ada pegang alat musik yang mungkin banyak yang salah kira. Kalau alat musik yang sering dimainin yang muncul-muncul di TV itu yang Kaltim punya itu namanya sape. Sedangkan kalau ini Kalimantan Tengah pada khususnya namanya kecapi. Sebenarnya banyak ya. Di Borneo ini hampir sama alatnya. Kalau di Kaltim itu sape. Kalau di YouTube banyak sekali. Sape, SAPE. Kalau ini yang Kalimantan Tengah yang sering kakak mainin ini namanya kecapi. Nah, kalau yang di Kalimantan Selatan yang bernuansakan Melayu atau pesisir, sering buat iringan itu panteng atau panting atau rebab. Nah, jadi alat musik ini kalau sudah dimainkan itu nuansanya menyihir sekali. Jadi kita tahu oh ini Kalimantan Tengah, oh ini Kalimantan Timur, oh ini dari Kalimantan Selatan. Sebenarnya ada 3 jenis dari 5 Kalimantan, ada 3 jenis alat musik petik seperti ini yang membedakan. Salah satunya adalah kalau Kalbar dengan Kaltim pakai sape. Itu yang banyak sekali talinya itu, alatnya agak besar. Talinya banyak sekali, saya nggak lupa tadi men-share fotonya. Kalau yang Kalimantan Tengah seperti ini, ada kepala burung enggangnya itu. Itu senarnya cuma 3 atau 2. Kemudian kalau yang di Kalimantan Selatan itu tabungnya gemuk. Itu biasanya buat tari Melayu, pesisir gitu. Bunyi-bunyi tari gambus-gambus gitu. Jadi tadi lupa di-share foto-fotonya. Tapi yang pasti ini Kalimantan Tengah, di sini deh anak-anak kecil di SD sudah diajarkan bagaimana bermain kecapi. Kenapa?
supaya budaya itu tidak hilang. Jadi jangan heran kalau anak-anak Kalimantan Tengah sini sudah mulai muatan lokalnya itu, mereka kalau pergi kemana-mana, misalnya ikut sekolah atau study tour, mereka harus membawa kecapi masing-masing. Karena kecapi itu sudah dijadikan identitas budaya atau muatan lokal, kearifan lokal di Kalimantan Tengah. Kalau bukan kita sendiri anak-anak Indonesia yang melestarikan budaya, lalu siapa lagi? Nanti orang luar negeri yang mengambil budaya kita, betul nggak? Ya, mungkin lanjut kakak. Iya. Itu tadi tentang kecapi, salah satu alat musik tradisional yang sangat tradisional di Kalimantan. Ya. Nah, itu tadi masih ada kelanjutannya dengan masalah budaya pedalaman, dengan budaya pesisir, atau budaya asli Dayak, dengan budaya yang sudah bernuansakan Islam. Inilah yang tadi kakak jelaskan. Nah, ini ada contoh upacara adat yang ada di Kalimantan Tengah. Upacara yang sebelah kiri itu warak, ada gambar sapinya, kayaknya apa gitu ya. Memang kakak sendiri kalau nonton kadang-kadang nggak tega sih, tapi ini budaya, inilah budaya. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus pelajari. Jadi kalau kakak kenalkan dulu ya upacara warak. Upacara warak itu biasanya kalau orang pedalaman habis meninggal dunia, mereka kayak istilahnya kalau di Islam itu 7 hari, 100 hari gitu ya. Jadi warak ini dilaksanakan, gotong royong juga loh adik-adik. Bahkan yang muslim kadang-kadang bantu juga. Di situ ada persembahan atau korbannya adalah sapi atau kerbau. Jadi tetua adatnya membaca-bacakan mantra, kemudian ada pemindahan tulang belulangnya, segala macam. Jadi yang sudah meninggal dunia itu nanti tulang belulangnya dicuci lagi. Nah, itulah uniknya budaya Kalimantan Tengah. Kemudian supaya sampai ke surga, maka harus mengadakan upacara wara namanya. Wara ini yaitu tadi upacara adat tradisional suku pedalaman. Sedangkan yang sebelah kanan adik-adik itu dilihat ada upacara Ba'ayun Maulid. Nah, kalau dari namanya sudah tahu ya, ini pasti bernuansakan Islam atau pesisir. Jadi di sana kalau ibu-ibu sudah pada lahiran, punya anak bayi, biasanya pemuka adat Islamnya juga serempak atau kolektif atau bersama-sama mengadakan upacara di masjid atau di tempat-tempat tertentu itu Ba'ayun Maulid. Jadi anak-anak bayi itu ditimang-timang di ayunan, kalau kita bilangnya itu dituyang ya, sambil dibaca-bacakan sholawat, didoa-doakan, semoga nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW itu turun-temurun ke anak-anak mereka, menjadi anak yang soleh, soleha, begitu. Itu dua contoh budaya yang berbeda, tetapi ada di satu daerah, yaitu di Kalimantan Tengah. Begitu. Iya, mungkin bisa lanjut lagi, kakak. Oke. Tadi sudah masalah budaya. Karena waktunya cuma sejam, takutnya nanti nggak sempat ya. Kita langsung jalan-jalan ke alam dan objek wisata yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, ini dia. Oke, mana fotonya? Iya, kalau bicara Kalimantan Tengah, kita akan bicara sungai yang panjang, sungai yang lebar, kemudian hutan yang indah, hutan yang hijau, kemudian di sana ada namanya satu objek wisata terkenal sampai ke tingkat dunia, yaitu Taman Nasional Tanjung Puting. Pasti adik-adik yang sering searching di Google sering lihat. Ya, di sana bisa lihat bagaimana teman-teman kita di Taman Nasional Tanjung Puting, kakak-kakak di sana melestarikan orang utan yang sebenarnya juga hampir punah juga. Jadi sudah hampir punah, kemudian direvitalisasi atau dipelihara ulang, diperbaiki. Nah, itu di atas itu juga di Taman Nasional Tanjung Puting itu kan ada susur sungai namanya. Jadi pemerintah daerah menyediakan fasilitas kalau adik-adik ke Tanjung Puting nanti itu tepatnya di Kota Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat. Nah, kalau Kota Waringin Barat itu daerahnya pesisir ya. Itu bisa naik pesawat kalau nggak salah, itu ada rutenya dari Jakarta Pangkalan Bun itu ada kalau nggak salah, atau Jakarta Sampit ada juga. Jadi adik-adik bisa menikmati
kapal pesiar, kemudian juga susur sungai, bisa melihat ini loh hutan Kalimantan yang sangat-sangat lebat, indah. Tapi kalau ada cerita katanya ada anaconda itu, sampai sekarang kakak yang lama tinggal di Kalimantan Tengah, kakak nggak pernah melihat yang namanya anaconda ya, adik-adik ya. Jadi mungkin itu film-film nggak tahu sih, tapi yang pasti selama kakak sering jelajah di Kalimantan, kakak ikut jalan-jalan kemana-mana, kakak nggak pernah lihat yang namanya anaconda. Kalaupun ketemu sama ular di hutan, ularnya kecil-kecil deh. Nggak tahu ya, mungkin itu udah punah juga anaconda itu. Yang pasti banyak yang bertanya ke kakak, bener nggak sih ada anaconda? Yang pasti kalau ular besar itu kakak hampir nggak pernah lihat, tapi yang pasti itu mungkin ceritanya, konon ceritanya. Tapi yang pasti kalau di Kalimantan ini dia banyak kera. Di Kalimantan Selatan juga sebenarnya ada, Kak. Di Kalimantan Selatan, Banjarmasin itu namanya Pulau Kambang itu. Itu dekat sekali dengan bandara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Itu juga penangkaran orang hutan, tapi orang hutannya itu yang hidungnya besar itu ya. Hidungnya besar, badannya gede, itu namanya apa ya sebutannya? Orang hutan yang oh ya, bekantan, ada patungnya loh. Bekantan, iya. Iya, bekantan, betul. Saya tadi mengingat namanya bekantan. Sampai orang bilang bekantan tuh sebutannya adalah orang Belanda yang dikutuk katanya, tapi bukan ya. Itu cerita-cerita legenda, karena bekantan nih, kita kalau bisa Bekantan melihatnya tuh deh. yang Dufan ya. Dufan ya, Kak. Iya, di Dufan ada, betul. Jadi itu kalau besar itu besar sekali itu ya, besar, hidungnya besar, seperti manusia gitu ya, kayak anoman lah sebutannya begitu. Betul, bekantan. Itu kalau di Kalimantan Selatan, ada penangkaran bekantan di Tanjung Puting namanya. Di Pulau Kambang namanya. Kita bisa naik susur sungai juga di sana. Pagi-pagi subuh harus berangkat. Ya banyak sih sebenarnya yang bisa diceritakan dari alam wisatanya Kalimantan Tengah. Di sana lebih kepada alam seperti hutan, sungai, gunung, lembah, dan lain sebagainya macam. Bahkan di tempatnya kakak di sini ada namanya hutan lindung Pararawen yang punya air abadi. Airnya itu nggak pernah habis, tapi tidak pernah diekspos ya, karena itu milik masyarakat setempat. Jadi hutan lindungnya pun sangat masih asri. Ada memang sih beberapa tempat, yaitu tadi yang kakak ceritakan, hutan-hutan yang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab mulai habis, sehingga banyak binatang-binatang yang bagus, cakep-cakep binatangnya, cantik-cantik, udah mulai punah. Ya salah satunya tadi burung enggang, burung tinggang, atau burung juwe tadi. Nah untungnya, alhamdulillahnya orang Utani sekarang sudah aman di Taman Nasional Tanjung Puting. Jadi silahkan kalau adik-adik mau berkarya wisata ke Tanjung Puting, Taman Nasional Tanjung Puting atau National Park di Pangkalan Bun atau Kota Waringin Barat. Keren sekali di sana. Ya, begitu. Nah, ini dia. Kakak sedikit mau jelaskan tentang, nah itu ada gambar kelapa sawit dan juga ada gambar batu bara. Ini ada dua jenis sumber daya alam ya. Kalau kelapa sawit ini bisa diperbaharui, ini pelajaran IPA kalau nggak salah ya. Kalau kelapa sawit sebelah kiri itu mungkin gambarnya memang agak kecil, tapi bisa di Google. Itu untuk bikin minyak goreng. Nah, salah satu bahan dasar untuk bikin minyak goreng adalah kelapa sawit. Ini kalau di Kalimantan Tengah banyak area perkebunan kelapa sawit. Kalau yang di sebelah kanan atas itu ada gambar batu bara. Orang sini bilangnya itu emas hitam. Ya, kekayaan alam yang sebenarnya tidak bisa diperbaharui adik-adik. Jadi kadang-kadang kalau kakak sendiri sih, mudah-mudahan batu bara ini masih bisa diregenerasi ya, bisa muncul lagi. Karena apa, batu bara ini kalau dari sejarahnya, itu timbunan material yang timbunan yang ada di dalam perut bumi adik-adik. Sudah berpuluh-puluh, beribu-ribu tahun, dari zaman dinosaurus dulu ceritanya. Itu tertimbun dan akhirnya terbentuklah batu bara. Batu bara ini jadi bahan dasar untuk alat-alat rumah tangga yang sering diekspor ke luar negeri, untuk masak, untuk kosmetik juga ada, dan lain sebagainya macam. Sebenarnya banyak masih sumber daya alam yang ada di Kalimantan Tengah selain kelapa sawit dan batu bara. Karena
di Kalimantan Tengah ini juga banyak sekali kalau di non-muslim ya mohon maaf ini sumber-sumber peternakannya mereka memelihara, mohon maaf nih disebut memelihara babi. Itu untuk peternakan dan untuk upacara adat masalahnya. Nah, kalau yang muslim biasanya beternak itu menjangan atau hadangan bukan. Apa sebutannya yalah? Kijang ya? Iya, kijang. Di sini juga ada dendeng kijang, tapi itu agak susah juga mencarinya, ada waktu-waktunya tertentu. Dan ikan-ikan sungai lainnya yang mungkin sudah dikenal masyarakat tua seperti ikan patin, kemudian ada juga ikan saluang yang kecil-kecil, itu jadi komoditi tersendiri di Kalimantan Tengah. Nah, inilah wajah dari Kalimantan Tengah dilihat dari sumber daya alam. Ini Kalimantan secara keseluruhannya juga seperti itu. Ya, next mungkin ada yang bisa slide-nya lagi atau masih ya? Oke, fakta seru. Adakah ini dia, adakah pahlawan nasional yang dari Kalimantan Tengah? Kalau dari Kalimantan ini banyak pahlawan nasionalnya, tetapi khusus di Kalimantan Tengah ada pahlawan nasional yang terkenal di Kalimantan Tengah, yaitu Bapak Cilikriwut almarhum sudah. Nah, Bapak Cilikriwut ini namanya sekarang dijadikan bandara internasional yang ada di Palangkaraya atau Kalimantan Tengah. Beliau inilah satu-satunya pahlawan nasional dari Kalimantan Tengah yang banyak sekali memberikan kebaikan untuk Kalimantan Tengah sendiri, sehingga Kalimantan Tengah ini bisa disebut sebagai bumi Pancasila. Loh, iya, karena Kalimantan Tengah ini ada Tugu Soekarno-nya, adik-adik. Kan rencananya dulu Soekarno mau memindahkan ibu kota ke Palangkaraya ya, tapi nggak jadi. Jadi di Palangkaraya atau di Kalimantan Tengah ini ada namanya Tugu Soekarno. Nah, itu fotonya juga kakak lupa men-share, tapi ada di Google. Itu keren sekali di pinggir Sungai Kahayan. Jadi Pancasila itu tumbuh subur di Kalimantan Tengah. Budaya yang tumbuh di Kalimantan Tengah ini sangat-sangat bagus. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap menjunjung satu falsafah Huma Betang dan Pancasila. Ya, ini foto Bapak almarhum Cilikriwut. Ya, mungkin itu tadi penjelasannya tentang Bapak Cilikriwut. Ya, bagaimana kakak teacher? Apakah penjelasan saya mudah diterima atau mungkin ada lain yang mau ditanyakan? Ya, silahkan adik-adik, teman. Sangat jelas Ya. dan sangat menarik ya, ternyata kehidupan di Kalimantan sana ya. Wah, keren banget. Kak Puspo, terima kasih banyak atas informasinya. Mungkin sekarang kita bisa buka sesi tanya jawab kali ya, Kak Puspo? Iya. Iya, boleh? Iya, siap. Boleh, silakan dituliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti Teacher Dista akan pilih pertanyaan yang akan dibacakan ya. Silakan. Teacher Dista, mohon maaf. Ya. Tadi pertanyaannya sudah disiapkan di Padlet. Oh, sudah di Padlet. Okay. Apakah mau di-sharing screen di sini atau bagaimana? Oke, boleh sama Teacher Dewi ya, di-sharing ya? Oke, baiklah. Ya, sebentar dulu deh, sebentar. Ya. Saya mau foto. Baik, Teacher Dewi boleh share ya. Oke, baik. Teacher. Terima kasih. Ini masih sharing screen ya? Sudah ya, Teacher? Ya, sedang di sharing. Oke. Ya, ini Teacher Dista pertanyaannya. Boleh dipilih mungkin Teacher Dewi. Sudah kebuka ya? Belum. Sudah. Apakah sudah kelihatan? Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang ada di Padlet, Teacher bisa mau bacakan pertanyaan yang tadi ada di kolom komentar mungkin ya. Kak Puspo, ini kenapa ya tadi ada pertanyaan dari Siva,
Apa itu yang kayak stick yang tarian Mandau? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya. Gimana? Gimana? Suaranya agak putus-putus. Iya. Tadi itu apa yang Tarian, iya, yang tari tari Mandau. Mandau yang digigit? Oke. Itu perlu dijelaskan. Jadi, Itu pecahannya. ya, kalau tari Mandau itu adalah tari sebenarnya itu menggambarkan bahwa orang Dayak itu sangat tangguh. Mereka melawan penjajah dengan Mandau. Mandau itu kayak pedangnya suku Dayak. Yang kadang-kadang mereka harus bertempur memegang tameng juga. Jadi kalau ditarikan, kadang-kadang Mandau itu nggak perempuan dan nggak laki-lakinya. Mandaunya digigit adik-adik. Tujuannya adalah supaya tangannya bisa digunakan untuk bergerak gitu. Jadi Mandau itu digigit dan itu dijadikan daya tarik tersendiri para pendak untuk menggigit Mandaunya, dan mereka dengan dua tangannya itu agak susah, kelihatannya gampang tapi susah sebenarnya. Nah, Mandau itu sendiri adalah nama pedang. Ya, pedangnya orang Kalimantan Tengah. Namanya Mandau. Senjata ya, Nah, senjata kalau tradisional. tamengnya sebutannya adalah talawang ya. Talawang. Iya, itu traditional weapon atau senjata tradisional. Jadi mungkin nanti kalau sering ada lagu-lagu daerah Kalimantan Tengah yang juga saya share di rumah belajar Bahana Batara di YouTube, itu ada lagu yang berkaitan dengan Mandau dan Talawang. Di sana memang nuansa Dayaknya itu kental sekali, Dayak pedalamannya. Kalau orang Dayak pasti kenal istilahnya Mandau dan Talawang, terutama Kalimantan Tengah, karena itu dua benda yang digunakan untuk berperang pada zaman dahulu. Begitu. Oke, baik. Sudah terjawab ya. Ini pertanyaan dari Pedro, mungkin ada beberapa Ya, baiklah. Oke. pertanyaan saja. Apakah sudah kelihatan Teacher Dista? Sudah, teacher. Baiklah. Ini ada pertanyaan dari Reno. Kenapa Kalimantan dipilih untuk menjadi ibu kota baru Indonesia? Iya. Oh, pertanyaan yang sangat bagus. Wow, Reno luar biasa Reno. sekali ini. Kenapa Kalimantan dipilih menjadi ibu kota baru Indonesia? Ini Reno berarti sering sekali nih searching, kemudian lihat TV, kemudian lihat berita ini. Mudah-mudahan jadi anak yang hebat nih. Jadi buat adik-adik semua yang luar biasa pada hari ini, kenapa Kalimantan Tengah dipilih menjadi calon ibu kota baru, ya tepatnya di Kalimantan Timur? Yang pertama, alasan yang dikemukakan adalah kan Jakarta itu sudah semakin padat dan sudah semakin sempit ya adik-adik ya. Jadi kita membutuhkan satu tempat yang bisa digunakan untuk pusat pemerintahan dan kemudian menjadi pusat jantungnya Indonesia yang baru. Dengan tujuan dari sisi positifnya adalah Kalimantan Timur yang jadi ibu kota baru nanti itu luas daerahnya. Itu sangat-sangat luas, kemudian sumber daya alamnya juga masih terjaga. Jadi harapannya adalah nanti kalau ibu kotanya pindah ke tempat Kalimantan sana, Jakarta ini mulai kurang kemacetannya. Kemudian adik-adik yang tinggal di Jakarta bisa sejahtera dalam arti tidak sesak, udaranya tidak terlalu kotor, kemudian pemerintahannya itu bisa pindah ke Kalimantan Timur. Kalau mungkin nanti bisnisnya, usaha-usaha tetap di Jakarta, tetapi Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota, terutama pemerintahannya ya adik-adik ya. Jadi pemerintahan, perkantoran, kementerian-kementerian itu akan pindah di Kalimantan Timur. Ya, mudah-mudahan kalau itu terjadi nanti, utamanya adalah supaya kesejahteraan masyarakat Indonesia ini bisa merata dengan tujuan-tujuan pemerintah Indonesia tadi. Jadi supaya orang Kalimantan maju, sekitar Kalimantan itu kan ada Sulawesi, Maluku, Irian juga maju juga, dan yang di Jawa juga tetap maju dengan Jakarta yang sudah ada begitu. Jadi intinya adalah kenapa dipindah ke Kalimantan Timur?
Karena Kalimantan Timur tuh wilayahnya sangat luas, sangat bagus, dan sangat-sangat baik untuk digunakan sebagai ibu kota pemerintahan begitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak Puspo. Wah, ternyata seperti itu ya alasannya. Baik, kita langsung ke pertanyaan kedua ya. Teacher Dewi, silakan Teacher Dewi. Pertanyaan berikutnya adalah apa tempat yang direkomendasikan di Kalimantan? Mungkin maksudnya untuk wisata ya? Atau? Wisata tadi sudah ya. Wisata tadi sudah di itu mungkin. Iya. Sudah disampaikan. Tempat yang direkomendasikan baik. Sebenarnya kalau untuk tempat rekomendasi yang di Kalimantan pada umumnya itu banyak sekali kakak-kakak, teacher-teacher dan adik-adik sekalian. Karena Kalimantan ini kan mayoritas adalah hutan atau forest atau himba, kalau di sini bilang tuh himba ya. Ada kalau yang suka backpacker atau suka apa sebutannya touring gitu ya, itu cocok ke Kalimantan. Yang suka sekali dengan petualangan adventure itu ke Kalimantan ini cocok. Ada guide-nya kok, tenang aja, ada guide-nya. Jadi kalau di Jawa mungkin sering naik ya, kalau ke Jawa kan ada Gunung Bromo, ada Gunung Merbabu, ada gunung-gunung yang sering dinaikin itu ya. Kalau di Kalimantan Tengah ini ada juga hutan-hutan alami, tapi ada pemandunya kok, nanti akan ada pemandunya. Kalau rekomendasinya tadi salah satunya sambil kita melihat binatang-binatang seperti orang hutan yang dilindungi oleh pemerintah, itu tadi di Tanjung Puting, Pangkalan Bun. Kalau di Palangkaraya sendiri ada namanya Taman Sebangau ya, itu keren banget, itu sungai yang sangat luas sekali, ada tumbuhan-tumbuhan hortikultura yang sangat banyak sekali, asri, indah. Di sana ada jukung-jukung, itu apa sih jukung ya? Kapal-kapal kecil atau disediakan oleh nelayan supaya kita bisa susur sungai juga. Jadi banyak di sini sebenarnya susur sungai itu banyak sekali, bahkan di tempatnya Barito pun ada susur sungai juga. Jadi di sini sungai, hutan itu sangat keren sekali. Wah, keren banget ya. Yang di sini ya jarang mungkin ya di Pulau Jawa itu jarang sungai-sungai. Oh, jarang. Karena sungainya sungai Jakarta. Sungai Ciliwung, Kak. Ciliwung. Sungai Ciliwung dan Citarum. Baik, ada lagi satu pertanyaan lagi ya. Oke. Baiklah. Ini pada dasarnya rata-rata sama mengenai makanan tradisional dan lain-lain. Ini ada satu menanyakan tentang batas wilayah Indonesia dan Malaysia. Kenapa Kalimantan itu dijadikan batas wilayah Indonesia dan Malaysia? Oke, ini pertanyaannya luar biasa sekali ini. Ini pertanyaan yang sangat-sangat jarang sekali ditanyakan. Kenapa Kalimantan dijadikan batas wilayah Indonesia dengan Malaysia? Jadi begini adik-adik, kadang-kadang kita kalau nonton TV, Malaysia itu kan bikin iklan ya, itu ada dayaknya juga. Makanya sebenarnya kalau sebutan Kalimantan atau Borneo, Malaysia dan Brunei itu sebenarnya termasuk bagian dari Borneo itu sendiri, bagian dari Kalimantan. Cuma mereka dipisah wilayahnya oleh sebutannya teritorial ya, dipisah dengan hukum internasional menjadi negara yang berbeda. Coba bayangkan Brunei Darussalam aja nempelnya di Malaysia. Malaysia nempelnya di Kalimantan. Nah, kenapa dipisah? Itu dulu ada perjanjian antara pemerintah zaman dulu ya, ini zaman perang sih sebenarnya, larinya ke sejarah. Itu ada yang namanya perjanjian, saya lupa, perjanjian Malaya kalau nggak salah. Itu jadi batas wilayah negara Malaysia dengan Indonesia. Jadi seolah kayak kalau dari peta itu Kalimantan kayak ayam itu ya. Itu batasnya itu di kepalanya sampai ke ekornya begitu. Jadi itu sudah jadi perjanjian antara Belanda dengan penduduk Indonesia dan Malaysia. Sebenarnya dulu Malaysia kan sebenarnya juga menjadi satu kesatuan dengan Indonesia. Cuma ya itu tadi, sama seperti Timor Timur yang tadinya milik Indonesia. Sekarang Timor Timur sudah terpisah. Begitu juga caranya dengan perjanjian internasional antara dunia dengan Indonesia dan Malaysia, atau Timor Timur Indonesia. Jadi begitulah. Ya kita harapkan sih sebenarnya Indonesia yang ada sekarang ini jangan dipisah-pisah lagi wes. Pokoknya Indonesia menjadi satu kesatuan, tidak ada yang terpisah lagi.
Iya, baik. Kak, sebelum kita closing nih, sebentar lagi kita akan closing, akan berakhir. Iya, Mungkin dari saya mau tanya nih pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh iya. anak-anak. Mungkin bisa sebutkan kali ya 3 rekomendasi makanan tradisional dari Kalimantan nih yang paling enak atau paling unik atau paling direkomendasikan lah sama Kak Puspo. Coba. Oke. Memang kalau makanan-makanan khusus tuh ada ya Mbak, karena di sini kan ada yang beragama non-Muslim gitu, tapi tidak saya sebutkan di sini. Iya, iya. Ya, tadi itu ada salah satunya karena mereka banyak beternak babi, jadi mereka menyediakan dendeng babi itu nggak mungkin kalau kita yang Muslim makan itu. Nah, Iya. kalau yang sudah mulai terkenal di Kalimantan pada umumnya, kalau di Kalimantan Selatan itu ada kue-kue atau wadai ya sebetulnya. Kue-kue Kalimantan itu yang tapi seringnya cuma musiman sih di saat bulan puasa, Mbak. Itu kuenya enak-enak sekali dan itu hanya 1 tahun sekali bisa kita dapatkan selama bulan puasa. Saya saja sangat menunggu bulan puasa supaya untuk bisa muncul kue-kue tradisional Kalimantan Selatan yang contohnya namanya itu sari India, kemudian ada apam barabai, kemudian ada dodol kandangan. Jadi makanan-makanan itu luar biasa tradisional, tetapi menurut saya rasanya enak banget dan tapi kalau nggak puasa kita nggak dapet itu. Jadi kan luar biasa. Ya. Jadi harus puasa dulu ya. Iya. Kemudian kalau di Kalimantan Tengah sendiri, karena di sini banyak sekali makanan-makanan tradisional yang sifatnya dari hutan. Misalnya sayur, ya misalnya sayur pakis. Jadi di sini daun pakis itu dijadikan sayuran oleh masyarakat. Kemudian ada namanya ikan yang hanya didapatkan juga di musim-musim tertentu, namanya ikan saluang. Jadi rasanya itu enak sekali, bisa didapatkan di Barito dan itu hanya musiman juga. Nah, iya. Jadi kalau makanan-makanan yang lain yang sudah terkenal sampai ke mancanegara itu ada satu namanya lampok atau lempok durian. Mungkin ini di Sumatera juga ada kesamaannya. Iya. Dan lampok durian juga menurut saya itu musiman juga, Mbak. Tidak setiap saat itu ada. Ya, kadang-kadang harganya itu mahal sekali, tapi itulah tadi rasa itu sesuai dengan harga. Jadi buat teman-teman, adik-adik di sini terkenal dengan lampok durian yang mungkin itu jadi makanan nasional sudah sekarang. Itu rasanya, baunya juga enak. Dan ada satu lagi, Mbak. Ada namanya sambal sebentar. Cip. Sambal durian itu namanya apa, Cip? Tempuyak, ya. Sambal tempuyak. Dari Kalimantan. Iya. Kayaknya betul, itu di Kalimantan. Sumatera juga ada ya tempoyak ya? Enggak ya? Ya, betul. Nah, itu tadi. Budaya Sumatera ada beberapa yang sama kulinernya dengan Kalimantan. Cuma proses pengolahan tempoyak di Kalimantan ini biasanya habis itu duriannya itu dijatuhkan semua. Itu langsung di situ-situ juga Mbak bikin dodol lampoknya dan juga tempoyaknya di situ-situ juga. Jadi tidak ada bahan-bahan lain. Itu kalau nggak salah pernah diulas oleh Trans 7 apa ini saya lupa yang jalan-jalan itu tentang Kalimantan Tengah ada itu. Saya lupa itu di TV itu pernah Jejak Petualang itu pernah diulas di daerah saya kebetulan. Itu Farahbat ya penyiarnya itu ada proses pembuatan durian lempok atau durian tempuyak yang tidak menggunakan bahan apapun kecuali durian. Jadi di situ kalau berani ngomongin rasa, di sini ada durian yang terkenal, 2 durian yaitu durian Gantar Bumi atau durian otak udang itu yang rasanya sangat-sangat saya satu biji aja itu sudah wah rasanya luar biasa banget itu. Iya. Tidak ada di tempat lain. Itu mahal ya Kak ya? Mahal atau? Iya itu. Sebenarnya kalau pas lagi banyak mungkin agak murah. Kalau banyak agak murah. Ya? Kalau sudah lagi jarang itu mahal sekali. Nah, ada lagi yang mungkin perlu saya sampaikan di sini Mbak, bahwa di Kalimantan Tengah ini buah-buah hutannya itu sangat banyak sekali Mbak. Mungkin kita kenalnya kelengkeng ya Mbak ya, kelengkeng ya. Kalau di sini ada yang namanya mata kucing. Jadi kelengkeng yang kulitnya itu kayak jeruk purut.
ada juga kelengkengnya rasa rambutan. Di sini banyak sekali varian buah-buah hutan yang tidak ada di luar Pulau Kalimantan. Nah, penasaran, datanglah ke Kalimantan. Ayo kita sama-sama semuanya ke Kalimantan ya. Kita lihat langsung keindahan alamnya Kalimantan. Ya baiklah, sepertinya sudah 9:30 nih, pas sekali ya. Betul, Terima kasih banyak atas kehadirannya, atas waktunya, dan sama-sama. juga semua ilmu-ilmu pengetahuan yang kita dapatkan hari ini. Wah, ternyata Kalimantan itu nggak sekedar cuma hutan aja ya, tapi banyak sekali yang bisa dieksplor. Keren banget. Nah, sebenarnya sih mau tampilin video, tapi mungkin nanti videonya saya pakai di Google Classroom aja ya, supaya nanti bisa dibuka. Iya, baik. Monggo. Nah, terima kasih banyak atas terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman grade 4, boleh ya kalian untuk mengisi refleksi yang ada di Padlet yang sudah Teacher Dewi share. Ya, silakan. Habis itu Saya udah selesai, terus sudah di turn in. oh, terima kasih sudah di turn in. Bagi yang sudah di turn in, silakan boleh ya. Kalau yang belum di turn in, silakan diisi sekarang ya refleksinya ya. Baiklah. Boleh dilihat sekarang, yang belum boleh dilihat sekarang. Yang sudah boleh leave ya. Dadah. Selamat Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live kan, teacher? Ya, silakan leave meeting, istirahat. Iya, sudah mengisi refleksi, silakan istirahat. Assalamualaikum, teacher. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.